VOA Washington siaran akhir pekan dari Ibu Kota Amerika, Washington DC. Halo, mendengar setia VOA, apa kabar? Senang sekali saya Le Johannes dapat menemani Anda Sabtu 26 Maret 2022. Kami berharap Anda dan keluarga tercinta senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Anda mungkin sudah memiliki rencana ya untuk menikmati akhir pekan ini. Semoga akhir pekan Anda menyenangkan, tentu saja bersama keluarga tercinta. Kami akan menemani Anda dalam menghabiskan akhir pekan ini dengan berbagai info menarik. Kita mulai yuk program acara VOA akhir pekan ini dengan menyimak keceriaan orang-orang di Pakistan dan India yang merayakan festival Hari Raya Holi pada hari Kamis tanggal 17 Maret lalu. Perayaan itu dilakukan dengan saling melempar serbuk warna-warni satu sama lain. Seru ya? Kemeriahan hari besar keagamaan Hindu itu juga dilatar belakangi semangat untuk membangun perdamaian antar umat beragama. Berikut laporan selengkapnya. Umat Hindu di Karachi, Pakistan merayakan festival Holi pada hari Kamis 17 Maret lalu. Mereka mengharapkan terciptanya perdamaian dan dapat hidup berdampingan dengan umat agama lainnya di Pakistan. Perayaan utama festival keagamaan yang penuh warna itu diadakan di Sri Swaminarayan Mandir, kuil Hindu di pusat kota Karachi. Holi adalah festival tradisional Hindu yang paling meriah. Orang-orang saling melempar serbuk warna, menyemprotkan air, dan membagikan permen sebagai bagian dari perayaan. Dayaram, salah seorang umat Hindu yang hadir merayakan festival Holi, mengatakan, "Mulk ke liye aur apne sari awam, chahe Hindu ho, chahe Muslim ho, aman ka पैगाम, शांति का पैगाम, मिलजुल कर होली मनाए." Pesan untuk negara dan bangsa ini, baik umat Hindu maupun Islam atau agama apapun, adalah perdamaian dan hidup berdampingan. Kami ingin semua orang merayakan Holi. Ini bukan hanya festival kami, umat Hindu. Setiap warga Pakistan seharusnya merayakannya. Kita harus menikmatinya. Seharusnya tidak ada perbedaan. Semua orang harus menaburi yang lain dengan warna perdamaian. Kita harus hidup dengan perdamaian dan rasa cinta. Api unggun Holi atau api Holika melambangkan pembakaran iblis bernama Holika. Api itu menandakan kekalahan kejahatan dan kemenangan kebaikan. Meskipun secara tradisional merupakan festival Hindu, festival Holi juga diikuti oleh warga dari agama lainnya, termasuk Islam. Umat Hindu meyakini bahwa Holi membawa pesan persatuan dan persahabatan, serta menjembatani perpecahan masyarakat. Kajal Lohana, umat Hindu lainnya di Karachi, menuturkan, kami merayakan Holi bersama keluarga kami. Holi adalah festival warna. Festival ini seharusnya dirayakan bersama keluarga. Kami seharusnya menaburi orang-orang terkasih dan tetua-tetua kami dengan warna cinta. Saya mendoakan kebahagiaan dan cinta dalam kehidupan semua orang. Sementara itu, warga di India juga merayakan festival Holi sambil saling melempar serbuk warna, menari, dan bernyanyi di berbagai daerah di negara itu. Rajesh Yadav, warga kota Lucknow, mengatakan, orang tua sampai anak muda, setiap keluarga, orang-orang dari segala kasta, agama, berkumpul bersama merayakan Holi. Perayaan itu digelar besar-besaran di sebagian besar lokasi, mengingat kasus COVID-19 yang telah menurun drastis, dengan jumlah kasus aktif kurang dari 30.000 di negara berpenduduk 1,4 miliar jiwa itu. Priya Patil, warga Pune, mengungkapkan, I'm very excited and very happy because after 2 years we are celebrating Holi. Saya senang sekali. Saya senang karena setelah 2 tahun akhirnya kami merayakan Holi. Jadi ini hal besar bagi kami. Holi juga dikenal sebagai festival warna yang menandai awal musim semi dan dirayakan di seantero India. Holi merupakan festival yang paling ditunggu-tunggu di kalangan umat Hindu, terutama di kalangan anak muda. Orang-orang dari segala usia melupakan perbedaan sambil berpesta bersama. Rifan Wiastono, VOA, Washington.
Sekarang perhatian kita beralih ke Australia di bagian barat. Ada kisah menarik apa kali ini dari sana? Sekelompok kecil migran di Australia Barat berharap untuk mengubah sikap rasis dengan membangun perpustakaan hidup tentang cerita dari orang-orang yang mengalami rasisme. Ikuti laporan selengkapnya. Hi, how are you? Good, thank you. I'm Shizlene. I'm Giuseppe. Lovely to meet you. Shizlene Aishat adalah seorang ibu berkarir dan hari ini dia mengemban tugas menjadi bagian dari perpustakaan yang berada di Bunbury, Australia Barat. Dia menjadi buku hidup dan selama 1 jam orang bisa bertanya mengenai hidupnya. Mereka yang terlibat dalam proyek ini pernah mengalami rasisme. Seperti penjelasan Shizlene Aishat, penduduk kota Bunbury. This little lady came up and spat on me and said, "Go back to where you came from." But like the shock was so big that I did not even react. Pernah suatu hari ada wanita menghampiri dan meludahi saya dan berkata, "Kembali ke tempat asalmu." Saya sangat kaget, sehingga saya tidak bereaksi, bahkan saya tidak menyadari kalau saya diludahi. Seperti kata penduduk Bunbury lainnya, Chisda Jasi. You're sharing a part of yourself that you might not usually share. Ketika saya masih duduk di universitas, saya baru tiba di Australia, salah seorang profesor saya bertanya, apakah bahasa Inggris saya bahasa kedua? Dan saya menjawab, ya, itu bahasa kedua saya. Kemudian profesor itu menjelaskan semua di depan kelas dan kemudian memandang saya dan mengatakan, Chetsa, yang saya maksudkan adalah... Konsep perpustakaan hidup ini dimulai di Denmark pada tahun 2000 sebagai cara untuk menentang stereotip dan prasangka melalui dialog. Sekelompok warga Bunbury ini berharap hal ini dimanfaatkan untuk mengurangi rasisme. Shamara Williams berasal dari Sri Lanka dan telah menetap di Bunbury selama lebih dari 3 dekade. Dia termotivasi untuk mencoba konsep di Bunbury itu karena dia yakin satu dialog bisa membuat perbedaan besar. Shamara Williams mengatakan, I think it's important to keep these conversations intimate, to allow people to open up and actually share what's really in their heart and to be authentic and honest. Anda berbagi cerita tentang diri Anda. Jika itu telah membuka telinga dan membuat orang memahami dan menyebarluaskannya ke komunitas, maka itu merupakan konsep yang luar biasa. Saya pikir penting untuk menjaga dialog ini tetap akrab sehingga memungkinkan orang membuka hati dan benar-benar berbagi apa yang ada di benak mereka, otentik, jujur, dan apa adanya. Tujuan utamanya adalah untuk mendorong komunitas di Australia untuk melakukan hal sama. Dari Washington DC, VOA. The Voice of America, VOA. Anda masih mengikuti acara mingguan VOA Weekend bersama Lea Johannes langsung dari studio VOA di Washington DC. Dari Australia, saya ingin mengajak Anda ke Washington DC. Seorang perempuan di Washington DC sukses berbisnis rempah dari 26 negara. Yang hebatnya lagi, Angel Gregorio, nama perempuan tersebut, tidak mempunyai latar belakang wirausaha maupun kuliner sama sekali. Ia juga mempunyai misi yang mulia loh, yaitu membangun komunitas dengan menaungi para perempuan pengusaha UMKM lainnya lewat toko The Spice Suite miliknya. Yuk kita ikuti kisah selengkapnya. Hi, welcome. The Spice Suite di Washington DC menghadirkan cita rasa dunia dalam sepetak mungil toko. Mulai dari saffron, kristal garam laut, hingga paprika asap. Pemiliknya, Angel Gregorio, ingin semua orang nyaman dan senang berada di dapur. So our motto here is food is fashion because I really believe that you should have just as much fun in your kitchen as you do in your closet. Moto kami, makanan adalah fashion. Karena saya yakin kita bisa bersenang-senang di dapur, seperti saat bersenang-senang memilih baju di lemari. Bereksperimenlah dengan cita rasa tanpa ikut pakem. Saya menerapkan filosofi itu saat membangun toko ini. Tanpa latar belakang kuliner, Angel nekat membuka toko rempah. Awalnya ia bahkan tak yakin apa yang ia kerjakan. I did not grow up going to spice shops. Saya tidak dibesarkan mengenal bumbu. Saat tempat ini disewakan, saya langsung menelepon pemiliknya, ngobrol soal akan dijadikan apa toko ini.
Saya tetap tidak tahu kenapa saya bilang saya akan menjadikannya toko rempah. Itu terjadi 6 tahun lalu. Angel belajar semua dari nol, mulai dari jenis dan asal rempah, meracik, hingga memasok, sembari menjalankan bisnis. Rempah-rempahnya berasal dari 26 negara. Popularitas The Spice Sweet terbantu berkat kehadiran di Instagram yang kini punya lebih dari 120.000 pengikut. My followers on Instagram like to see me cook. Para pengikut saya di Instagram ingin melihat saya memasak. Saya tak suka masak depan kamera, tapi senang masak. Saya masak yang gampang saja, hanya menambah cita rasa yang tak terbayang oleh mereka. Pakai iPhone tua untuk rekam dan unggah di Instagram. Di saat pandemi menyebabkan berbagai usaha merugi bahkan gulung tikar, The Spice Sweet justru meraup profit. COVID has impacted our business positively. COVID justru berdampak positif terhadap usaha kami karena semua orang ingin memasak di rumah. Mereka punya waktu mencoba berbagai macam resep sehingga mereka ingin membeli produk saya. Jadi bisnis saya sangat berkembang selama pandemi. Pelanggan senang dengan konsep paduan rempah yang ditawarkan. I have tried over 70 different spices. Saya sudah mencoba 70 jenis rempah dan saya sangat suka produk-produknya. Membuat masakan saya semakin lezat dan kreatif. I found it on Instagram and my sister lives in the area. I'm from Boston. Saya lihat di Instagram lalu kakak mengajak saya ke sini. Saya dari Boston. Saya tidak sabar mencoba di rumah. Kini pendapatan dari bisnis rempah sudah mencapai jutaan dolar. Meski begitu, sejak awal, Angel melihat kesempatan untuk bisa sukses bersama komunitasnya. Itu sebabnya ia mengajak pemilik UKM lain untuk bekerja sama. I create all of my products by hand and blend and pour in small batches at home. Saya membuat semua produk dengan tangan, mencampur dan menuang dalam takaran kecil di rumah. Rasanya luar biasa berada di antara para perempuan ini, saling menyemangati dan tumbuh, tertawa bersama. Kami tetap bersahabat di luar inkubator ini. Sangat menyenangkan bisa mengenal mereka semua. Penyandang gelar master dalam bidang psikologi dan sempat menjadi guru selama 10 tahun ini, percaya pada kekuatan solidaritas masyarakat untuk mengembangkan usaha. I do not believe that as a business owner you can expect community. Sebagai wirausahawati, saya yakin bahwa tidak mungkin komunitas akan mendukung bisnis kita jika kita tidak maju dan mendukung komunitas. Dari Washington DC, VOA. Anda masih mengikuti acara mingguan VOA Weekend bersama Lea Johannes langsung dari studio VOA di Washington DC. Info yang berikut ini menampilkan pengalaman seorang pelajar dari Ukraina yang mencoba merajut kembali pendidikan di negara tetangganya. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, ketika invasi Rusia menghancurkan Ukraina, banyak pelajar yang lari dari negara tersebut. Namun mereka berupaya agar tidak ketinggalan pelajaran. Kini kita simak salah satu pengalaman pelajar bernama Pavlo Masheko yang sekarang bersekolah di negara tetangganya. Pavlo Masheko adalah pelajar SMU yang melarikan diri dari Novovolinch, wilayah Volyn di Ukraina Barat bersama ibu dan kerabat lainnya atas desakan ayahnya beberapa hari setelah perang dimulai. Setelah melewati perbatasan yang melelahkan dan mengantri selama berjam-jam untuk memasuki Polandia, Masheko dan ibunya kini menetap di Rzeszów, kota di Polandia Tenggara. Masheko yang berusia 17 tahun, 1,5 tahun lagi sedianya akan lulus SMU dan sudah berencana untuk melanjutkan studi ke universitas di Polandia, tetapi ia tidak pernah membayangkan studinya tiba-tiba dibatalkan karena perang. This is so stressful to leave your country in this moment like this. Masheko mengatakan sangat stres untuk meninggalkan negara pada saat seperti ini, terburu-buru karena perang. Sehari setelah perang dimulai pada 24 Februari, gurunya di Ukraina mengirim pesan kepada murid-muridnya yang meminta mereka agar tidak masuk sekolah karena alasan keamanan. Setelah 2 minggu tidak belajar di kelas, sekarang sekolah lamanya memulai kembali pembelajaran secara daring. Tapi Masheko sekarang sudah diperbolehkan bersekolah di Rzeszów, Polandia. Meskipun ia menikmatinya, bahasa tetap menjadi tantangan
tantangan. Untungnya, guru-guru dan teman-teman sekelasnya mendukung, terutama Daniel Mirshiu, pelajar Ukraina lainnya yang sudah tinggal di Rzeszów, Polandia, sebelum perang dan punya keluarga di Ukraina. Когда эта ситуация началась, мне стало сложно фокусироваться на чем-то другом, кроме новостей, но проходит время. Daniel Mirshiu mengatakan ketika situasi ini dimulai, sangat sulit baginya untuk fokus pada hal-hal lain. Tetapi sejalan dengan waktu, sekarang situasi menjadi lebih stabil, juga lebih stabil di benaknya, dan ia kembali bisa berfokus pada hal-hal lain dalam hidupnya. Kedua pemuda ini mengatakan mereka berjuang untuk fokus pada kehidupan mereka ketika perang dimulai, terus menelusuri berita di ponsel mereka. Tetapi 20 hari lebih setelah invasi melanda Ukraina, keduanya berusaha kembali pada kehidupan normal dan fokus pada studi mereka. Setelah lulus SMU, mereka berencana untuk belajar teknologi informasi dan mungkin bekerja sebagai programmer. Maseko bersama ibunya juga menjadi relawan untuk mengorganisir sumbangan bagi para pengungsi Ukraina dan mereka yang terlantar di Ukraina serta tidak bisa meninggalkan negara itu. Kota kelahirannya sendiri sejauh ini telah memberikan perlindungan bagi 7.000 lebih orang yang terlantar akibat perang, kata Maseko. Untuk membantu mereka, para pelajar di SMU tempatnya belajar mengadakan konser untuk mengumpulkan dana bagi Ukraina. Rzeszów yang berjarak sekitar 100 km dari perbatasan Ukraina telah menjadi pusat bantuan kemanusiaan untuk wilayah tersebut. Melalui jalan darat dan udara, pasokan bantuan termasuk makanan, selimut, lampu tenaga surya, pakaian hangat, kasur, jerigen, dan terpal plastik terus berdatangan di gudang besar yang dikelola oleh Badan Pengungsi PBB, UNHCR, di dekat bandara di luar Rzeszów. Saya Madioni dan Leona Triono, VOA. Sudah 30 menit VOA Weekend mengudara. Sudah saatnya saya pamit ya. Tapi jangan khawatir kalau Anda ketinggalan informasi VOA Weekend barusan. Silakan dengarkan lagi episode ini dan episode-episode sebelumnya di website kami www.voaindonesia.com. Dan jangan lupa follow media sosial kami di Facebook, Twitter, dan Instagram dengan kata kunci VOA Indonesia. Saya Leo Johannes pamit. Sampai ketemu besok ya. Have a nice weekend. Bye-bye.